Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan seorang TKI miskin yang hanya berniat mencari nafkah, justru dilamar oleh dua janda bangsawan Spanyol yang dulu mempekerjakannya? Bukan mimpi. Bukan sinetron. Dari pelayan dapur, menjadi suami sah dengan mahar 75 miliar rupiah. Namun malam pertamanya, justru membuatnya menangis dalam pelukan yang tak ia duga. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar. Agar kita doakan bersama. Namaku Fajar. Aku lahir di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur. Usiaku 26 tahun saat pertama kali aku meninggalkan tanah air, meninggalkan rumah panggung kecil yang dibangun dari kayu bekas dan atap seng penuh tambalan. Ayahku seorang tukang becak. Ibuku mencuci pakaian dari rumah ke rumah. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Seringkali kami makan hanya dengan nasi dan garam. Tapi wajah ibuku selalu dipenuhi senyum yang seolah menutupi segala letih dan lapar. Aku memutuskan merantau menjadi TKI ke Spanyol. Keputusan yang tidak mudah. Aku masih ingat pagi itu. Ibuku memelukku erat, tangisnya membasahi bahuku. Fajar, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan tergoda uang. Kita miskin harta, nak. Tapi jangan miskin harga diri. Kalimat itu tertancap kuat dalam dadaku seperti pahatan di batu. Aku hanya mengangguk. Tidak berani menjawab karena suaraku tercekat. Di stasiun keberangkatan, aku mencium tangan ibu, lalu ayah. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, aku pergi bukan untuk mengejar dunia, tapi demi membantu keluargaku." Perjalanan ke Spanyol sangat panjang. Itu kali pertamaku naik pesawat. Dunia di bandara terasa asing. Bahasa-bahasa yang tidak kupahami terdengar di mana-mana. Aku hanya bisa mengucap beberapa kata dalam bahasa Inggris. Tapi aku yakin, dalam dunia pekerja rumah tangga, kerja keras dan amanah lebih penting dari kata-kata. Setibanya di Madrid, aku dijemput agen dan langsung dibawa ke rumah majikan baruku. Aku terkejut saat bertemu dengan dua wanita Spanyol. Mereka kakak beradik, Dona Lucia dan Dona Carmen. Keduanya janda. Rumah mereka besar, seperti istana, dengan taman luas dan anjing besar yang menjaga halaman. Lucia lebih tua, usianya sekitar 45 tahun. Wajahnya dingin dan kaku. Sedangkan Carmen, sekitar 42 tahun, lebih banyak bicara dan terlihat keras tapi juga cerdas. Mereka tidak banyak bicara denganku. Perintah mereka singkat dan tegas. Aku diberi kamar kecil di ujung lorong, di dekat ruang penyimpanan. Hari-hari awalku diisi dengan pekerjaan berat. Menyapu taman, mencuci mobil, merawat anjing, dan menyiapkan makanan. Aku tidak pernah mendapat ucapan terima kasih. Tapi aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur, lalu pulang suatu hari nanti membawa sedikit harapan untuk keluargaku. Aku ingat malam pertama tidur di kamar kecilku. Aku memandangi foto ibu yang kusembunyikan di dalam dompet. Ya Allah, lindungi aku. Aku tidak tahu bagaimana takdirku di negeri asing ini. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Aku belum tahu, bahwa langkah kecilku ini sedang diarahkan oleh Allah menuju takdir yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah Dona Lucia dan Dona Carmen terasa panjang dan sunyi. Meski rumah itu indah dengan ukiran-ukiran tua khas Spanyol dan taman bergaya Eropa, tapi suasananya seperti musim dingin yang tak kunjung pergi. Lucia, sang kakak, nyaris tidak pernah bicara. Tatapannya tajam dan selalu membuatku merasa seperti sedang diadili. Carmen, sang adik, lebih sering bicara tapi dengan nada perintah yang tidak memberi ruang untuk diskusi. Aku tetap bekerja dengan ikhlas. Setiap pagi sebelum fajar, aku bangun, menyiapkan sarapan, menyapu lorong-lorong panjang, dan membersihkan kandang anjing. Aku belajar bahasa Spanyol sedikit demi sedikit dari anak Carmen yang masih kecil. Anak itu sering menangis. Dan entah kenapa hanya mau tidur setelah aku membacakannya cerita dengan logat Jawa yang aneh menurut mereka. Tapi aneh itu membuat mereka tertawa. Aku pernah ditegur keras karena tak sengaja memecahkan gelas anggur di dapur. Tubuhku gemetar. Aku langsung menunduk dan meminta maaf dengan suara pelan. Kupikir aku akan dipulangkan hari itu juga. Tapi tidak. Lucia hanya menatapku tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Waktu berlalu. Hari itu, aku sedang membersihkan ruang tamu. Saat aku menyapu bagian bawah sofa antik yang besar,
Aku menemukan sebuah dompet kulit hitam. Dompet itu tampak mahal. Saat kubuka, aku kaget. Di dalamnya ada lembaran euro dalam jumlah besar, beberapa dokumen penting, termasuk kartu akses bank dan selembar sertifikat perusahaan. Tanganku sempat bergetar. 1 atau 2 lembar mungkin tidak akan ketahuan. Tapi aku segera menggeleng. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu mengapa aku di sini. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju ruang kerja Donna Lucia. Dia sedang membaca buku tebal di mejanya. Aku berdiri di ambang pintu dan berkata pelan, "Permisi." Dia menatapku dengan dingin. Aku melangkah masuk dan meletakkan dompet itu di mejanya. "Ini saya temukan di bawah sofa, Senora." Lucia tidak berkata apa-apa. Ia mengambil dompet itu, menatapku sebentar, lalu menutupnya dan kembali membaca. Aku berdiri sejenak, lalu menunduk dan kembali ke kamarku. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada ekspresi terkejut atau lega. Tapi malam itu, aku tidur dengan tenang. Hatiku damai. Karena aku tahu, aku telah memilih yang benar. Esok paginya, hal tak biasa terjadi. Aku sedang menyiram tanaman ketika seorang pelayan wanita yang lebih lama bekerja di sana berkata padaku, "Donna Lucia memanggilmu." Sekarang, di ruang kerjanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruang kerja itu adalah tempat yang jarang sekali aku datangi. Langkahku berat, tapi aku tetap melangkah. Aku mengetuk pintu pelan. Dari dalam terdengar suara Lucia, "Masuk." Ruangan itu sunyi, hanya ada satu lampu kecil di meja. Lucia duduk tenang, tangannya menyilangkan buku di pangkuannya. "Kau tahu, berapa banyak pekerja yang kami pecat karena mencuri?" Tanyanya tanpa ekspresi. Aku hanya menunduk. "Kau tidak menyentuh 1 euro pun dari dompetku. Kenapa?" Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah, "Karena saya tidak kesini untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya kesini untuk bekerja, membantu keluarga saya." Lucia tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama. Lalu ia berkata singkat, "Kau boleh kembali bekerja." Aku mengangguk dan keluar dengan hati yang masih penuh tanya. Namun mulai hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Lucia tak lagi sekeras dulu. Carmen mulai bertanya, "Sudah makan, Fajar?" Mereka mulai melihatku. Bukan hanya sebagai seorang pekerja, tapi seseorang yang hadir, yang nyata. Dan aku tak tahu bahwa semua itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hari-hariku di rumah Donna Lucia dan Donna Carmen terus berjalan dalam ritme yang sama. Aku bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Lucia sangat disiplin. Bahkan posisi sendok di meja makan harus menghadap arah yang sama. Carmen lebih fleksibel, tapi tetap tegas. Namun yang paling membuatku gelisah adalah sikap mereka yang masih kaku. Mereka tidak pernah memuji. Bahkan saat aku melakukan segalanya dengan sempurna, tak ada ucapan terima kasih. Tapi aku tidak pernah mengharapkan pujian. Aku hanya ingin bisa menyelesaikan kontrakku dan pulang membawa rezeki untuk orang tua. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, anak Carmen yang kecil berlari ke arahku. Wajahnya pucat, tubuhnya panas seperti bara. Tangannya gemetar saat menggenggam bajuku. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung menggendongnya dan berlari keluar rumah. Dengan bahasa Spanyol yang masih terbata-bata, aku meminta bantuan tetangga untuk mengantar kami ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, anak itu menggigil di pelukanku. Aku terus berdoa dalam hati. Ya Allah, selamatkan dia. Jangan biarkan terjadi sesuatu yang buruk. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menyerahkan anak itu ke bagian UGD. Aku duduk di bangku tunggu, wajahku penuh peluh, baju masih bau dapur. Tak lama kemudian, Donna Carmen datang. Matanya membesar melihat anaknya terbaring lemah, dan aku duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan si kecil. Aku menunduk. Kupikir dia akan marah besar karena aku membawa anaknya tanpa izin. Tapi yang kulihat adalah sesuatu yang lain. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku lama. Lalu perlahan menunduk. Aku tidak tahu itu ungkapan terima kasih atau rasa bersalah, tapi malam itu tidak ada kata yang diucapkan. Hanya tatapan dalam yang membekas kuat di dadaku. Setelah anak itu membaik, kami pulang bersama. Carmen tak berkata banyak, hanya memastikan anaknya nyaman dan tertidur. Tak lama setelah itu,
Aku kembali dipanggil ke ruang kerja. Kali ini, Lucia yang memanggil. Aku masuk, seperti biasa dengan menunduk dan penuh hormat. Lucia berkata pelan, "Kamu tidak menunggu perintah. Tapi kamu menyelamatkan nyawa anak keluarga ini. Terima kasih." Kalimat itu sederhana. Namun saat keluar dari mulut seorang wanita yang selama ini nyaris tak pernah menunjukkan emosi, rasanya seperti guntur di langit cerah. Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya mengangguk perlahan, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku belum pernah dihargai seperti itu. Bukan dengan uang atau barang, tapi dengan pengakuan yang tulus. Hari-hari berikutnya berubah. Mereka mulai memperhatikanku. Lucia kadang menanyakan kabarku. Carmen mulai mengajak ngobrol di waktu luang. Suatu hari saat aku mengembalikan uang belanja yang tersisa, tanpa mengurangi 1 sen pun, Lucia tersenyum dan berkata, "Kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kau memilikinya sejak hari pertama." Kata-kata itu terus terngiang. Bukan karena manisnya, tapi karena aku merasa, untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar melihat siapa aku. Aku mulai sadar. Kejujuranku yang selama ini kupikir tidak penting, sedang membuka pintu takdir yang tak pernah aku bayangkan. Dan aku masih belum tahu bahwa rumah tempatku bekerja ini, akan segera menjadi rumah yang memanggilku bukan sebagai pelayan, tapi sebagai bagian dari keluarga. 3 tahun berlalu sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah megah milik Donna Lucia dan Donna Carmen. Aku hafal setiap lekukan rumah itu, setiap irama pintu yang berderit, dan setiap sudut taman yang kerap kubersihkan saat mentari pagi menyapa. Tapi yang tak pernah aku duga adalah bagaimana pandangan mereka terhadapku perlahan berubah. Anak-anak mulai memanggilku, Tio Fajar. Paman Fajar. Mereka sering menarik tanganku untuk bermain atau meminta dibacakan cerita. Lucia kini sering memintaku duduk setelah makan untuk sekadar minum teh bersama. Carmen mulai menanyakan kabar ibuku di kampung, bahkan sesekali memberiku kain dan makanan untuk dikirim pulang. Aku masih bekerja seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menyapu taman, memasak nasi goreng kesukaan mereka, yang entah sejak kapan jadi favorit di rumah itu. Tapi setiap harinya, aku merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya dalam rumah itu, tapi dalam cara mereka memandangku. Sampai malam itu tiba. Malam yang membuat jantungku berdetak tidak seperti biasanya. Seusai makan malam, setelah anak-anak tertidur dan aku hendak kembali ke kamarku, seorang pelayan menghampiriku. Donna Lucia dan Donna Carmen ingin bicara. Sekarang, di ruang kerja. Langkahku terasa berat. Aku mengetuk pintu pelan. Masuk. Suara Lucia terdengar lembut dari dalam. Ruangan itu remang, hanya diterangi satu lampu meja. Lucia dan Carmen duduk berdampingan, mengenakan pakaian hitam elegan. Wajah mereka serius, tapi bukan marah. Justru penuh ketenangan. Aku duduk di kursi di hadapan mereka, menunduk penuh sopan. Lucia membuka pembicaraan. "Kami sudah lama memperhatikanmu, Fajar. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pribadi yang membawa kehidupan di rumah ini." Aku masih diam. "Kau bukan hanya jujur. Kau tulus. Dan itu tidak bisa dibeli," lanjut Carmen. Lalu Lucia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan suara sangat pelan, "Kami ingin menikahimu." Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Mataku membelalak. Aku menatap mereka bergantian. Aku kira aku salah dengar. Maaf, Senora?" Lucia tersenyum. "Kami serius. Kami berdua telah berbicara. Kau tidak perlu memilih. Kami ingin menjalani ini dengan izin dan keyakinan yang suci." Tubuhku gemetar. Aku menunduk, air mata jatuh perlahan. Antara bingung, takut, dan terharu. Aku, seorang pembantu rumah tangga, dilamar oleh 2 wanita bangsawan Spanyol? Aku menggeleng pelan. "Senora, saya ini cuma TKI. Saya tidak pantas." Belum sempat kalimat itu selesai, Lucia berdiri. Ia mengambil kotak kecil dari lemari kayu di sudut ruangan dan meletakkannya di hadapanku. Tangan halusnya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah kalung emas murni, berukir namaku. "Ini bukan tentang siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang di mata kami." Kemudian Carmen menggeser sebuah map ke arahku. "Sebagai mahar, kami telah menyiapkan ini." Aku membuka map itu dengan tangan gemetar.
Mataku langsung membelalak. Di sana tertulis jumlah yang membuatku nyaris pingsan. 4 juta euro. Setara dengan 75 miliar rupiah. Aku menunduk dalam-dalam. Tubuhku gemetar. Aku menangis. Berikan saya waktu, kataku dengan suara lirih. Waktu untuk berdoa. Untuk bertanya kepada Allah. Lucia dan Carmen hanya mengangguk. Kami akan menunggumu, Fajar. Selama yang kau butuhkan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku sujud panjang di sajadah kecil yang kusimpan dalam lemari. Tangisku pecah, bukan karena bingung memilih, tapi karena tidak tahu apakah ini ujian atau karunia. Namun dalam sujud itu, aku mendengar suara hatiku. Dan jawaban itu mulai terbentuk perlahan. 3 hari setelah lamaran yang membuat hidupku terbalik, aku kembali masuk ke ruang kerja itu. Langkahku mantap tapi hati masih bergetar. Lucia dan Carmen menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lembut, penuh harap, dan sangat manusiawi. Dengan mata sembab dan suara lirih, aku berkata, jika Senora benar-benar bersungguh-sungguh ingin menikahi saya, maka saya terima. Karena saya yakin ini bukan tentang harta. Ini tentang amanah. Mata Lucia berkaca-kaca. Carmen menunduk pelan dan mengangguk. Tak ada pelukan. Tak ada tepuk tangan. Tapi dalam diam itu, terasa seperti seluruh langit ikut bersaksi. Hari itu berubah menjadi awal dari takdir yang baru. Persiapan pernikahan dimulai. Tidak seperti yang kubayangkan. Kupikir semuanya akan dilakukan secara sederhana, tertutup. Tapi rupanya tidak. Lucia dan Carmen mengadakan pesta besar. Media lokal bahkan internasional meliput. Judul-judul aneh bermunculan di internet. TKI Indonesia dinikahi 2 janda bangsawan Spanyol dengan mahar 75 miliar. Nama kami menjadi perbincangan. Gaun pernikahan yang mereka kenakan dibuat khusus dari perpaduan rendah Spanyol dan batik Solo. Aku sendiri mengenakan jas formal berwarna biru gelap dengan ikat kepala khas Madura. Terlalu mewah untukku yang biasa memakai sarung dan sandal jepit. Tapi hari itu, aku tak ingin menolak takdir. Upacara akad digelar secara resmi dan sah. Semua dilakukan dengan syariat yang telah disepakati bersama. Seorang imam masjid dari komunitas Muslim Madrid menjadi wali dan saksi. Tanganku gemetar saat lafaz ijab kabul keluar dari mulutku. Suaraku bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar menikahi 2 wanita bangsawan yang dulunya hanya kupanggil majikan. Ketika kalung emas disematkan ke leherku sebagai tanda mahar, aku menahan air mata. Bukan karena kemewahan itu, tapi karena aku tahu, aku tak pernah meminta semua ini. Allah sendiri yang mengatur jalan yang tidak pernah bisa kuprediksi. Setelah pesta selesai dan para tamu pulang, malam itu menjadi malam yang paling mendebarkan sepanjang hidupku. Malam pertama. Kamarku. Kini kamar kami, sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan kuno, lampu kristal menggantung di langit-langit. Tapi semua kemewahan itu tidak menghilangkan rasa gugup dalam dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, tangan gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku bukan pria dengan pengalaman. Aku hanya seorang lelaki kampung. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Lucia dan Carmen masuk, mengenakan jubah malam yang sederhana namun anggun. Tapi yang paling mengejutkan bukan penampilan mereka, melainkan nampan kecil yang mereka bawa. Di atasnya, 2 gelas susu hangat dan 2 lembar selimut. Lucia duduk di sampingku dan berkata pelan, Fajar, kami tahu kamu gugup. Kami tidak ingin malam ini menjadi beban. Carmen menambahkan, kami menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena kami percaya padamu. Malam ini, kita hanya akan bicara. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Aku tak pernah diperlakukan seperti ini. Mereka memberikan gelas susu itu padaku. Kami duduk bersama, membicarakan hal-hal kecil yang dulu tak pernah sempat kami bicarakan. Tentang kampung halamanku. Tentang ibuku. Tentang mimpiku yang dulu sekadar ingin memperbaiki dapur agar tidak bocor saat hujan. Lucia mendengarkan dengan penuh perhatian. Carmen sesekali tertawa pelan. Tak satu pun kalimat mereka merendahkanku. Tak satu pun membuatku merasa kecil. Malam itu, kami tidur dalam satu ruangan. Tapi bukan dalam dekapan hawa birahi. Melainkan dalam pelukan hangat, yang membuatku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup,
Aku dicintai dengan utuh. Pagi di kota kecil Toledo, Spanyol, terasa berbeda sejak hari itu. Langit biru terlihat lebih cerah, dan matahari seolah menyambut kehidupan baruku. Kini, aku bukan lagi sekadar TKI. Aku telah menjadi suami dari dua wanita janda bangsawan yang dulu hanya kupanggil Senora. Tapi meski statusku berubah, aku tetap Fajar. Aku masih bangun sebelum subuh. Masih menyeduh teh hangat untuk Lucia dan Carmen. Masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Dan masih sering memasak nasi goreng serta sambal terasi, yang kini menjadi favorit mereka berdua. Lucia mulai mengajakku mendampingi dalam pertemuan-pertemuan penting. Carmen sering mengajakku ke acara-acara sosial yang ia kelola untuk anak-anak yatim di kota. Dunia yang dulu asing dan tak mungkin kusentuh, kini menjadi bagian dari hari-hariku. Namun seperti setiap takdir indah yang Allah berikan, selalu ada ujian di dalamnya. Berita tentang pernikahanku menjadi viral. Foto-foto kami tersebar di media sosial, disertai komentar yang tak semua bernada pujian. Banyak yang meragukan niatku. Apa benar hanya karena cinta? Atau karena uang? TKI matre. Penjilat kekayaan. Beberapa bahkan mengatakan aku menggunakan ilmu hitam. Komentar-komentar itu menusuk lebih tajam dari sembilu. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika foto ibuku juga tersebar. Ada yang menyebutnya wanita desa yang menjual anaknya untuk harta. Aku terpukul. Lucia melihatku duduk termenung di teras sore itu. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Fajar, kita tidak hidup untuk menjelaskan segalanya kepada semua orang. Kita hidup untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya." Kata-kata itu menenangkan. Tapi luka itu masih terasa. Sampai pada suatu hari, aku diundang ke sebuah acara televisi lokal di Madrid. Awalnya aku ragu untuk datang. Tapi Carmen mendorongku. Kalau kau diam, fitnah akan tumbuh. Tapi jika kau bicara dengan hati, kebenaran akan bersinar. Acara itu disiarkan langsung. Aku duduk di studio bersama beberapa narasumber lain. Tiba-tiba, host acara berkata, "Ada seseorang yang ingin menyampaikan pesan untuk Anda, Fajar, seorang ibu dari Indonesia." Aku membeku. Pintu studio terbuka, dan masuklah seorang wanita parubaya dengan kerudung lusuh dan langkah perlahan. Itu, ibuku. Tanganku langsung menutup mulut. Mataku memanas. Beliau berdiri membawa secarik surat, lalu membacakan dengan suara pelan tapi jelas. "Nak, maafkan ibu. Waktu kau ingin merantau, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Ia merasa gagal sebagai ayah karena membiarkan anaknya pergi sendiri. Tapi hari ini, kami semua menangis bahagia melihatmu. Kau tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga nama bangsa. Ibu rindu. Ayah ingin memelukmu." Aku tak kuasa menahan air mata. Aku berdiri dan memeluk ibuku di hadapan jutaan penonton. Tak ada lagi yang lebih penting dari pelukan itu. Tak ada lagi gelar, uang, atau kemewahan yang bisa menandingi suara lirih beliau yang berkata, "Anakku, ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira." Hari itu, dunia tahu bahwa aku, Fajar, seorang anak desa biasa yang merantau demi keluarga, tak pernah berniat menjadi besar. Tapi Allah Maha Kuasa. Dengan kejujuran dan doa seorang ibu, takdir bisa berubah lebih megah dari apapun yang pernah aku bayangkan. Beberapa bulan setelah pertemuan haru dengan ibuku di siaran langsung televisi, aku dan kedua istriku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Bukan sebagai selebriti, bukan pula untuk pamer kekayaan. Kami hanya ingin pulang sebagai keluarga, tanpa rombongan, tanpa kamera, tanpa pengumuman apa-apa. Aku, Lucia, Carmen, dan dua anak kecil yang kini memanggilku ayah, turun dari mobil sewaan di depan rumah panggung kayu tempat aku dulu tumbuh. Langit desa saat itu redup, tapi hangat. Seperti menyambut kami pulang bukan sebagai tamu, melainkan darah dagingnya sendiri. Ibuku keluar dari rumah. Wajahnya tampak tua tapi damai. Ayah berdiri tegak di ambang pintu, dengan mata yang langsung berkaca-kaca begitu melihatku. Tanpa kata, beliau memelukku. Erat, kuat, seakan ingin menghapus semua jarak yang pernah ada. "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Pelukan itu menghanguskan semua rasa sakit, semua cemoohan, semua keraguan.
Lucia dan Carmen ikut menunduk sopan di hadapan orang tuaku. Mereka tidak datang sebagai majikan yang kaya raya. Mereka datang sebagai istri-istri yang tulus mencintai seorang pria desa yang dulu hanya membawa harapan dan doa. Warga desa mulai berdatangan. Ada yang heran, ada yang menunduk hormat. Anak-anak kecil mengikuti kami sambil berbisik pelan. "Itu Mas Fajar, ya? Kami tidak menggelar pesta. Tidak ada hiburan. Hanya makan siang sederhana, duduk di lantai rumah tua sambil menikmati sambal dan ikan asin. Dan di sanalah, aku merasa benar-benar kaya. Bukan karena angka mahar yang kini tercatat dalam surat resmi bank. Bukan karena berita viral yang membuat namaku dikenal banyak orang. Tapi karena aku bisa duduk di tengah keluargaku, sambil tetap menjadi Fajar. Anak keempat dari 6 bersaudara. Yang pernah disuapi ibunya dengan lauk nasi dan garam. Yang pernah menangis karena tak bisa beli sepatu sekolah. Kini aku mulai membangun kembali rumah kami. Bukan rumah mewah, tapi rumah layak, kuat, dan teduh. Aku juga mulai mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu para TKI yang terlantar. Aku tahu rasanya tidur di negeri orang dengan perut lapar dan hati penuh was-was. Yayasan itu bukan tentang balas budi, tapi tentang memastikan bahwa tidak ada lagi Fajar-Fajar lain yang harus melewati malam panjang sendirian tanpa harapan. Lucia dan Carmen mendukung penuh. Mereka bahkan belajar bahasa Indonesia, belajar membatik, dan ikut mengajar anak-anak desa di taman baca yang kami bangun bersama. Mereka bukan lagi majikan. Mereka adalah saudara, istri, dan ibu yang mencintai negeri yang dulu hanya mereka kenal lewat peta. Hari-hari terus berjalan. Kadang aku masih harus menjelaskan pada orang-orang bahwa pernikahan kami bukan sandiwara. Tapi semakin hari, semakin sedikit yang bertanya. Karena kehidupan kami sendiri yang perlahan menjawab semuanya. Dan jika kau bertanya apa yang paling membuatku bangga dari semua ini, bukan rumah besar, bukan gelar suami jutawan, tapi bahwa aku masih bisa berdiri sebagai Fajar yang dulu, yang menjaga kejujuran, yang setia pada amanah, dan yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Malam-malam di desaku kini tenang. Langitnya bersih. Jangkrik masih bernyanyi lebih keras dari suara TV tetangga. Dan setiap kali aku menutup mata di pembaringan, aku tahu, semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab baru, dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik yang tak akan pernah kurlakan pergi.